bagaimana Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi itu mursyid Thariqah Syadziliyah, diberikan otoritasnya oleh Abuya Dimyati rahimahullahu ta'ala. Abuya Dimyati dari gurunya, bukan dari ayahnya. Ya, siapa? Dari Mbah Dalhar Watu Congol. Jadi Mbah Dalhar Watu Congol diantaranya memberikan otoritas itu kepada muridnya. Salah satunya adalah Abuya Dimyati, Banten. Abuya Dimyati karena muridnya punya kapasitas, juga putranya, putranya ada salah satu putranya yang terlihat kapasitasnya, akhlaknya bagus, kefakihannya, kealimannya, maka kemudian mendapatkan petunjuk untuk memberikan otoritas kepada salah satu putranya. Siapa? Abuya Muhtadi. Tidak semua. Kadangkala ada kakak beradik, contoh putranya Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin memberikan otoritas kepada dua putranya dan juga muridnya. Jadi pemberian itu tidak hanya kepada anak. Thariqah bukanlah sebuah dinasti yang selalu kepada anak, bukan pula perusahaan. Syekh Zainal Abidin adalah putra Syekh Tolhah. Syekh Zainal Abidin mengangkat guru kami, ya, mursyid saya, yakni Syekh Abdullah Qasim Al-Maghfurlah dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian adiknya beliau yakni Mama Syarif yang tinggal di Pekalongan. Itu dua-duanya putra dari Syekh Zainal Abidin, karena dua-duanya alim, faqih, dan akhlaknya mulia, punya kapasitas. Kemudian ada lagi muridnya Syekh Zainal Abidin di Bandung, namanya Buya Muhammad Yahya. Saya manggilnya Buya Mamat, di Lewi Gajah di Cimahi. Nah, itu muridnya juga diangkat, juga diberikan otoritas. Ya, jadi tidak harus satu, bisa tiga, tergantung petunjuk dari Allah, dari Rasulullah, dari para mursyid terdahulu, dan tergantung siapa yang memang pantas dan punya kapasitas dipilih oleh Allah dan Rasulullah SAW serta para mursyid terdahulu. Nah, Syekh Zainal Abidin juga nggak cuma sendiri dipilih oleh Syekh Tolhah. Syekh Zainal Abidin ada lagi muridnya Syekh Tolhah. Siapa? Syekh Ahmad Mubarak atau Abah Sepuh Suryalaya, ayahnya Abah Anom. Ya, itu juga sama mursyid juga. Syekh Zainal Abidin diangkat jadi mursyid, ya. Kemudian juga Abah Sepuh juga, Abah Mubarak juga diangkat jadi mursyid juga, diberikan otoritas, diberikan izin untuk membimbing, memberikan irsyadat. Bahasanya membimbing, kalau bahasa Arabnya itu bimbingan itu irsyadat, ya, bimbingan itu irsyadat atau tarbiyah, begitu, pembimbingan. Kakek saya bukan dari ayahnya, bukan dari eyang Said Ahmad Zakaria, bukan. Kakek saya dapatnya dari mertua. Nah, mertuanya itu dari ayahnya kakek, karena Mbah Mansur berguru kepada Eyang Rende. Sedangkan kakek saya tidak mendapatkannya, bahkan tidak dibeat oleh ayahnya, tapi dititipkan, dipesankan dibeatnya nanti kalau sudah punya anak 5. Oleh siapa? Oleh muridnya Eyang, yang kemudian dijadikan menantu, dijadikan besan. Tapi yang kakek saya, kakek saya fana fillah, akhirnya adik iparnya juga kebetulan, ya, Tubagus Syekh Tubagus Muhammad Bahrum, itu juga diberikan otoritas oleh Mbah. Nah, beliau yang kemudian memberikan, mengijazah, membaiat, mentalkin saya dan kakak sepupu saya, Kang Deden. Ya, kemudian setelah itu langsung beliau memberikan otoritas kepada kami berdua. Saya tanya, Ki, ada enggak yang lain selain kami berdua yang diberikan otoritas ini? Enggak ada, katanya, cuma kalian berdua. Murid-muridnya yang dibeat banyak, yang ditalkin banyak, cuma yang diberikan otoritas Thariqah Kubroiyah, Thariqah Kubroiyah, saya dengan Kang Deden dari Sayyid Bagus Muhammad Bahrum.
Al-Husaini. Begitu pula Sayyid Amin Jilani dari Libanon. Beliau ketika dalam kondisi ya punya wudhu kemudian tidur istirahat, kebetulan sedang kunjungan di Indonesia, baru pulang dari Abah Uci dari Banten, kemudian istirahat dulu di Cikarang, Bekasi, karena sebelum subuh harus berangkat ke bandara ngejar pesawat yang pemberangkatan pagi, penerbangan pagi ke Pasuruan dengan Kiai Haji Abdullah Munib, murid Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Pada saat tidur sudah lepas pakaian tidur, tapi punya wudhu. Beliau tiba-tiba bangun, sedangkan tuan rumah dan beberapa orang masih terbangun karena takut kebablasan. Musim pembangunan tol MBZ waktu itu kan, jadi musim macet, harus malam-malam berangkat ke bandara. Syekh Amin Said Amin Jilani Al-Hasani, beliau kemudian terbangun terperanjat. Beliau bilang ke orang-orang yang ada di ruangan tengah, ayo antar saya ke Said Alwi, antar saya mau ke Said Alwi sekarang. Kata Kiai Abdullah Munib, gak bisa sih, Anda harus tidur, harus istirahat, karena kita sebelum subuh harus berangkat ke bandara. Ini musim macet, karena penerbangan kita pagi ke Pasuruan, gak mungkin. Said Alwi itu beda kota, jauh. Ke Karawang juga waktu itu kan saya kalau dari Cikarang beres ngaji ke Karawang tuh nggak pakai tol, akhirnya pakai jalan biasa lewat pinggiran Kalimalang kan. Saking macet, sering macetnya, kalau sudah terkena macet udah repot, lama. Dan nggak mungkin nanti harus ngejar lagi ke sana ya kan, harus ke bandara, nggak mungkin katanya. Tapi udah istirahat aja, kata Kiai Abdullah Munib. Apa kata Said Amin Jilani? Enggak, saya enggak akan ke Pasuruan kalau saya enggak ketemu dengan Said Alwi malam ini. Waktu itu ceritanya demikian. Maka karena tetap wukuf, beliau kemudian wudhu, kemudian pakai imamahnya, pakai gamis, pakai jubah gitu kan. Ayo siapa yang mau antar saya, katanya gitu. Ya mau nggak mau ya, kalau sudah kekeh begitu kan. Kalau orang-orang yang begitu mah udah aneh. Berangkat akhirnya. Kita malam Rebo waktu itu. Malam Rebo pengajian tuh malam kan, tengah malam selesainya di majelis. Sekitar jam 11 baru selesai. Teman-teman masih ngumpul, masih pada makan-makan, sebagian ada yang pulang. Tiba-tiba datang kan mobil. Ternyata Said Amin Jilani datang. Ngumpul lagi. Ngumpul lagi. Ya di sesi-sesi pas makan tuh ya beliau ceritanya begitu. Dan memberikan otoritas kepada saya. Ya ternyata seperti itu. Dan saya bukan anak beliau secara lahir, ya berarti kan murid. Bahkan putranya dulu Syekh Ibrahim ya yang datang ke majelis. Nah oleh Syekh Amin diperintahkan, nah kamu harus kalau ke Indonesia kamu harus menemui fulan. Dia adalah rajulun anu seorang laki-laki yang bagaimana gitu. Makanya kan kekeh akhirnya datang ke majelis. Pesan ayahnya katanya, amanat ayahnya. Kalau Said Aminnya ya dimakamkannya di Libanon.